kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat malam teman-teman pemuda dimanapun berada. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Saya menginformasikan kepada seluruh pemuda Philadelphia dimanapun berada, bahwa minggu depan awal bulan Maret kita membuka kembali ibadah pemuda. Mohon kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberkati niat baik ini. Dan jadi sudah 1 tahun ya, kurang lebih kita tidak bisa ibadah karena pandemi ini. Nah, kita akan membuka kembali pada bulan depan dengan catatan teman-teman mematuhi protokol kesehatan dengan begitu ketat, dan juga kita menggunakan bukan lagi di ruang lostuan, tetapi kita gunakan ruang kebaktian umum, karena itu sangat memungkinkan dan juga memenuhi standar. Juga kita menggunakan bilik di depannya, dan dengan begitu ketat teman-teman harus memakai masker. Dan kemudian lebih daripada itu juga durasi ibadah kita juga kita persingkat, hanya 1 jam saja. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan diri, publikasikan ini kepada teman-teman yang lain bahwa kita akan membuka ibadah kembali pada bulan depan. Jadi minggu depan tepatnya ya, di minggu pertama. Nah, pada akhir bulan Februari ini kita masih membicarakan tema bulan kita, yaitu tentang bahasa kasih. Nah, teman-teman pasti sudah mendengarkan video selama 3 minggu lamanya. Jadi yang sudah kita lewati ya. Nah, jadi bahasa kasih manusia itu ada 5. Nah, kita sudah bahas 4. Itu kita sudah bahas tentang tindakan pelayanan, ya, kemudian sentuhan fisik, kemudian waktu yang berkualitas, dan pemberian. Jadi itu bahasa kasih kita. Jadi kita harus tahu bahasa kasih saya apa sih, supaya nanti ketika kita berrelasi dengan orang lain, khususnya misalnya dalam hubungan kita dengan orang yang terdekat dengan kita, misalnya kalau kita sudah menikah, jadi mengerti bahasa kasih pasangan Anda apa. Nah, malam ini kita bahas bahasa kasih yang terakhir, yaitu kata-kata penegasan atau kata-kata motivasi. Ya, nah kita melihat Amsal pasal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24, demikian firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perhatikan ya, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu,
diumpamakan seperti sarang madu yang dikatakan manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, perkataan itu betapa berkuasa sebetulnya kalau kita memperhatikannya dengan teliti. Dan jika kita memperhatikan dengan teliti dan mengerti dengan baik, maka kita pun tidak berani berkata-kata dengan sembrono, ya, asal bicara saja. Perkataan itu membawa pengaruh besar bagi orang lain, atau perkataan itu ada dampaknya yang dapat dirasakan oleh orang lain. Dampak perkataan itu ada dua. Pertama, perkataan menghasilkan sesuatu yang negatif. Dampaknya membawa berdampak negatif bagi orang lain. Misalnya kata-kata kotor, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang menyakitkan hati, dan kata-kata yang melukai orang lain. Dengan kata-kata kita bisa melukai orang lain, orang yang dekat dengan kita, tanpa kita sadari. Dan dengan kata-kata juga bisa menghasilkan konflik yang begitu besar, bisa menimbulkan masalah yang begitu besar. Dan kata-kata yang tidak membangun itu betapa tidak bernilainya, dan itu hanya menghasilkan kerugian baik pada diri kita maupun pada orang yang mendengarnya. Nah, kita sebagai pemuda, sebagai pemudi, tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata yang sembrono saja, kata-kata yang melukai hati orang lain. Coba pikirkan dan renungkan diri kita masing-masing. Betapa banyak kata-kata yang kita keluarkan, dan itu betapa orang lain terluka dengan kata-kata itu. Banyak orang lain terluka dengan kata-kata kita. Entah itu orang rumah, entah itu orang di sekitar kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Mereka terluka dengan kata-kata kita. Nah, hari ini kita belajar. Kita belajar pada dampak yang baik. Itu yang kedua, apa selain dampak negatif, itu dampak positif. Mengeluarkan kata-kata yang memberikan dampak positif bagi orang lain. Dan inilah yang sebetulnya yang dapat membangun diri orang lain. Kata-kata yang baik itu umpama dikatakan tadi sarang madu. Ya, Amsal mengatakan seumpama sarang madu yang menjadi obat bagi hati dan juga menguatkan dan atau dikatakan memberikan kesegaran, ya, bagi tulang-tulang atau obat bagi tulang-tulang. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Kata-kata yang baik ketika kita keluarkan, maka itu akan memberi semangat bagi orang yang mendengarkannya. Membuat seseorang itu gembira, membuat seseorang itu termotivasi, semangat kembali, bangkit dari keterpurukan, dan dia menatap berani untuk ke depan. Jadi kata-kata itu punya power yang luar biasa. Powernya ini membuat seseorang bisa melakukan sesuatu yang lebih, yang tidak biasa-biasa. Nah, itulah yang dikatakan oleh Amsal. Perkataan yang menyenangkan, perkataan yang positif adalah seperti sarang madu. Kita tahu madu begitu manis, ya. Bukan hanya begitu manis, khasiatnya itu memberi kekuatan, memberikan kita menambah imun kita. Apalagi di tengah pandemi ini, ya sering-sering minum madu lah supaya imun tambah dan makin sehat. Jadi dikatakan seperti madu, manis bagi hati, menedukkan hati seseorang. Dan itulah yang firman Tuhan ajarkan. Kata-kata ini dapat mengutuk orang dan juga dapat memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, memberkati orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita harus mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan. Termasuk juga dengan pasangan kita. Misalnya nanti kalau udah menikah, ya. Jadi bagaimana engkau bisa mengolah kata-katamu menjadi kata-kata yang menyenangkan. Banyak orang punya bahasa kasih dengan kata-kata. Jadi ketika dia mendengarkan kata-kata motivasi dari orang lain atau orang lain memotivasi dia, maka dia bangkit kembali. Saya salah satu bahasa kasih saya, salah satunya adalah kata-kata. Ketika saya down, ketika saya lemah, terpuruk. Jadi jika ada orang memberi satu kata-kata yang baik, kata-kata motivasi, kata-kata yang menguatkan, saya bangkit.
saya begitu semangat kembali, langsung hilang rasa stresnya atau rasa galau dan segala macam ya. Jadi betapa kata-kata itu membekas di dalam hati. Jadi kalau baik akan membawa dampak yang baik, kalau buruk akan membawa dampak yang buruk juga. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati dengan kata-kata. Jadi kata-kata yang menyenangkan bagaikan serang madu yang manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Makanya saya katakan tadi, kata-kata itu membakar semangat seseorang. Kembali dia bersemangat ya. Nah, kemudian teman-teman, perkataan juga ketika kita sudah ucapkan itu tidak akan bisa kembali lagi. Seumpama seorang pemanah, ketika dia sudah melepaskan anak panah itu, maka anak panah itu dia tidak mungkin kembali lagi. Dia akan melayang kemana saja sesuai dengan sasaran. Jadi betapa buruknya jika seseorang mengeluarkan kata-kata yang melukai seseorang atau kata-kata yang buruk, betapa banyak orang yang terlukai. Ibarat panah yang dilepas secara sembarangan, itu bisa mengena siapa saja. Nah, kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Karena itu nasihat firman Tuhan, kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Mikir dulu baru berkata-kata, bukan berkata-kata baru mikir, terlambat. Nah itu ya. Jadi kita harus mikir, mempertimbangkan, itulah hikmat. Kita mempertimbangkan apa yang kita perkatakan. Amsal juga berkata di dalam Amsal 15 ayat 23 misalnya, seorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi kata-kata yang kita keluarkan juga kita harus lihat time-nya, waktunya. Ketika kita mengeluarkan kata-kata tepat pada waktunya, maka itu menjadi berkat bagi orang lain. Alangkah indah, alangkah baiknya perkataan yang dikeluarkan tepat pada waktunya. Firman Tuhan juga berkata di dalam Perjanjian Baru, Yakobus berkata, kita banyak sekali mendengar dulu baru berkata-kata. Bukan berkata-kata sembarangan baru diolah, disimak, dipertimbangkan. Itu terbalik, salah. Nah, mulai hari ini teman-teman harus memikirkan satu hal, yaitu apa? Sebelum saya berbicara, saya mempertimbangkan dahulu. Jadi pertimbangkan dulu, jangan sembarangan. Ingat ya, nah itulah yang Tuhan mau bagi kita. Sehingga perkataan kita memuliakan Tuhan dan juga memberkati orang lain. Jadi ingat-ingat ya, jadi mikir sebelum berkata-kata. Ya, jangan terbalik. Berkata-kata dulu baru mikir. Nah, hal lain juga yang kita perhatikan dari kata-kata motivasi adalah itu dapat memberikan motivasi itu pada diri kita maupun pada orang lain. Ya, jadi kata-kata bisa memberikan kita motivasi. Misal kita mendengarkan kata-kata seseorang atau perkataan orang lain yang menginspirasi kita. Ya, jadi memotivasi diri kita. Atau dengan satu perkataan juga itu menjadi tekad kita, komitmen kita. Aku punya target. Nah, jadi kata-kata ini seakan-akan mendorong kita untuk terus berjalan meskipun di tengah-tengah kesulitan. Nah, jadi dengan kata-kata kita bisa berjalan di dalam impian kita atau cita-cita kita. Ya, kemudian juga memotivasi orang lain. Misalnya Anda punya kata-kata atau perenungan-perenungan ya, atau kata-kata kata-kata motivasi. Nah, Anda juga bisa membagikan ke orang lain supaya orang lain bisa termotivasi. Nah, teman-teman pemuda, perkataan yang baik adalah berasal dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita menemukan banyak sekali perkataan-perkataan yang menegaskan dan memberikan kita kekuatan untuk bangkit dari segala pergumulan dan keterpurukan kita. Firman Tuhanlah sumber daripada perkataan yang baik, dan itu kebenaran sendiri. Tuhan Yesus itu adalah firman, dan firman itu sudah menjadi manusia. Dan firman itu
adalah kebenaran. Sehingga apa? Jika kita mengeluarkan kata-kata yang benar, jika kita memiliki perbendaharaan kata yang dipenuhi dengan kebenaran, maka satu-satunya jalan adalah merenungkan firman Kristus. Memiliki hati yang sungguh-sungguh melekat pada Kristus, mengenakan perkataan Kristus. Karena melalui perkataan Kristuslah, maka perkataan-perkataan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi teman-teman, jika Anda memiliki hikmat, maka tidak ada jalan lain. Kita harus takluk pada firman Tuhan. Jadi memohon Roh Kudus memimpin kita mengendalikan kata-kata kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi penyerahan diri pada Allah Roh Kudus. Kita tidak mampu mengendalikan kata-kata kita, karena kita seringkali melakukan sesuatu dengan ego kita sendiri. Maka dari itulah taklukkan dirimu di bawah Kristus, dan kasih karunia Kristus, dan dengan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, yang memampukan kita mengolah kata-kata yang baik. Kita bisa mengendalikan diri dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi teman-teman, engkau bisa dapat mengendalikan diri ketika engkau menyerahkan dirimu ke dalam pimpinan Roh Tuhan. Nah, jadi inilah firman Tuhan yang kita renungkan kali ini. Nah, semoga dapat memberikan kita pengertian dan membangun iman kita. Amin. Teman-teman pemuda, dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman pemuda, anggota pemuda-pemudi yang berulang tahun di bulan Februari ini. Jadi teman-teman, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Valen, untuk Felicia Febriana, untuk Alfionita. Selamat ulang tahun Alfionita, semangat terus dan setia melayani Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Lina. Selamat ulang tahun juga untuk Yosafat. Ya, ini Yosafat begitu luar biasa, dia bagian multimedia baik di pemuda juga maupun di umum ya. Jadi Tuhan memberkati Yosafat di dalam pelayanan dan juga untuk masa depan. Untuk Melissa Febrianti, untuk Janice, dan juga untuk Jessica Saliwin ya. Jadi selamat ulang tahun untuk kalian semua. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati masa depan kalian, iman kalian, dan juga Tuhan memberkati pasangan hidup kalian ya, cita-cita kalian dan pekerjaan kalian. Saya rindu kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bersama-sama semangat di dalam pelayanan di Komisi Pemuda. Nah, nanti pada minggu depan ini ada ibadah kembali dibuka, dan saya rindu teman-teman pemuda, anggota pemuda, ayo datang kita beribadah kepada Tuhan. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin.